Peradaban hari ini dipelopori oleh 3 tokoh besar, yaitu Socrates, Aristoteles, dan Plato. Tapi pernah nggak sih kita kepikiran bagaimana mereka itu memandang orang-orang dengan disabilitas? Selamat datang, ini Disabilitas, mendengar, memahami, dan mengubah cara pandang. Zaman Yunani kuno pada abad sekitar 4-5 sebelum Masehi dikenal sebagai masa keemasan filsafat dan rasionalitas, tapi di balik kebijaksanaan itu terdapat realita kelam. Tidak semua manusia diperlakukan setara. Dalam Politeia dan Republik, Plato menekankan pentingnya kesempurnaan jasmani dan rohani untuk menjadi bagian dari kelas penguasa. Bahkan dalam sistem eugenika, awal mereka, anak-anak yang lahir dengan kondisi tidak sempurna, kerap dibiarkan mati. Bahkan ini didukung oleh pernyataan Aristoteles, anak-anak yang cacat secara lahiriah sebaiknya tidak dibesarkan. Ucapan ini ditulis dalam politik dan menjadi potret nyata dari stigma di masa itu. Lantas, di manakah ruang bagi kita yang lahir berbeda? Yang menarik, guru-guru dari dua orang ini, dari Aristoteles dan Plato, yaitu Socrates, justru punya rupa fisik yang sering disebut tidak menarik. Hidung pesek, tubuh tambun, dan gaya berjalan yang aneh. Tapi dialah yang menjadi guru dari Plato dan pelopor filsafat tanya jawab. Meski Socrates bukan disabilitas secara medis, tubuhnya dianggap tidak ideal, tapi pikirannya revolusioner. Hal ini mengajarkan bahwa kadang kebijaksanaan lahir dari tubuh yang dianggap tidak sempurna. Dia sendiri lahir dengan kondisi disabilitas dan seringkali mendapatkan perlakuan-perlakuan yang cukup aneh. Ketika gue ketemu orang baru dan mulai ngobrol dan mengajak dia diskusi, gue seringkali diomongin gini, "Masnya kok pintar ya? Masnya kuliah di mana?" Bahkan ketika gue mengambil sesi konseling, psikolognya juga ngomong hal yang sama. Dan gue cukup gak habis pikir, ya kan, dengan apa yang terjadi di hidup gue itu. Dan beberapa pengalaman di dalam hidup gue juga terjadi demikian. Seperti gue dikeluarkan dari SD formal karena dianggap tidak cukup untuk mampu mengikuti UNBK karena nanti repot atau gimana dan sebagainya. Ya itu cukup membuat gue kesal lah. Dan seringkali gue ngomong kayak gini, "Maaf ya, sorry," gue bilang gitu. "Gue ini cuma cacat, bukan bodoh," gue bilang gitu. Dan kebanyakan mereka itu diam dan gak bisa ngomong setelah gue ngomong kayak gitu. Oh iya, orang-orang di zaman Yunani kuno sama halnya dengan orang-orang di Romawi, mereka juga melakukan praktik yang bernama exposure, membuang bayi di tebing atau di gunung-gunung, yaitu di gunung Taygetus. Mereka ditinggalkan, dibiarkan mati, tapi yang mampu bertahan hidup mereka diterima di masyarakat. Dari Yunani kuno sampai dunia modern hari ini, stigma terhadap disabilitas itu masih ada, meski bentuknya berubah dari tindakan kasar di masa lalu menjadi bisikan halus dalam bentuk pujian yang merendahkan. Tapi perubahan tak harus datang dari sistem yang besar dulu. Ia bisa dimulai dari cara pandang kita. Maka dari itu, mari kita belajar untuk tidak menilai seseorang dari penampilan fisiknya, latar belakangnya, atau perbedaan yang ia bawa. Karena kadang mereka yang terlihat berbeda justru membawa cahaya paling terang. Kalau kalian merasa konten ini menarik dan mendapat insight yang baru, bantu gue untuk memperluas konten-konten gue dengan like, share, dan komentar pendapat lo tentang bagaimana kita harusnya memperlakukan disabilitas di era modern ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya ya. Ini Disabilitas, memahami, mendengar, dan mengubah cara pandang.